Tes 1 2 3. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama gua Fahmi. Umur gua 34 tahun. Gua di sini selaku pemilik atau owner dari showroom mobil Mitra Mobil yang lokasinya di Pondok Sukmajaya Permai, Blok E3 nomor 14. Sejarahnya itu saya buka showroom mobil ini awalnya dulu saya kerja di perusahaan swasta. Cuman saya punya record itu kalau kerja di perusahaan swasta selalu ditempatkannya di luar kota terus. Di Sumatera, terus saya setahun di Jakarta, terus mau dipindahin lagi ke Kalimantan. Nah dari situ saya mengundurkan diri. Akhirnya saya resign. Hasil saya kerja ada tabungan sekitar 100 juta. Nah dari situlah saya mulai belajar jual beli mobil 1, 2, 3, terus kemudian jadi makin banyak. Dulu saya ingat banget kalau nggak salah tahun 2013 ya, saya punya duit 100 juta. Memang saya mau beli mobil. Saya telepon teman saya yang dagang mobil, akhirnya dia kasih mobil ke saya Honda Jazz tahun 2005. Matic VTEC, itu memang harganya murah lah bisa dibilang. Terus teman saya bilang, udah lu bayarin aja 95 juta, ini mobil masih bisa dijual. Saya bayarin lah 95 juta pada waktu itu sambil iseng. Itu mobil laku, untung 7 juta. Nah dari situ ketagihan, besok-besok mulai cari mobil. Kalau sekarang aja kita bicara data yang 6 bulan terakhir aja ya. Untuk bulan ini sih saya udah 9 atau 10 unit. Bulan kemarin kurang lebih juga sekitar 7 sampai 8. Saya kira-kira per bulannya itu sekitar 7 sampai 10 unit lah. Nah, jadi waktu itu saya beli mobil Honda Jazz yang tadi saya bilang saya beli 95. Selang seminggu itu saya untung 7 juta. Nah, dari situ saya mulai ketagihan. Nah, saya kan posisinya waktu itu masih nganggur. Akhirnya saya mulai cari-cari mobil. Saya main ke showroom teman-teman saya yang ada di showroom. Terus dapat info mobil Baleno tahun 2001 waktu itu, kalau nggak salah harga sekitar 50 atau 50-an lah. Saya beli 50, selang seminggu untung lagi sekitar 6 juta. Waduh, kok enak ini. Jadi saya tiap hari jadinya ketagihan, akhirnya saya nyari sendiri karena dulu saya informasi maklar masih jarang. Jadi saya nyari sendiri tuh di pos kota, saya teleponin satu-satu yang kira-kira mobil harga masuk, saya teleponin, saya datengin. Terus di OLX juga saya nyari. Terus saya teleponin satu-satu, saya datengin. Pokoknya gimana caranya supaya saya dapat mobil tiap bulan terus bisa ngejual lagi. Nah dari situ udah mulai ketagihan nih. Nah boleh setelah mulai prosesnya sudah banyak tahu, waktu itu sempat minjem duit di bank sekitar 50 juta. Taruhlah berarti saya punya modal waktu itu 150 juta kan. Saya minjem duit di bank 50 juta. Udah bisa saya pecah tuh jadi beli mobil yang harga-harga 150 dapat 2. Modal bertambah lagi, terus saya juga kadang-kadang ngundang teman saya nih, gue mau beli mobil, lu mau patungan nggak? Nah gitu, jadi kadang-kadang dapat pinjaman dari bank juga waktu itu. Nah terus suka ngundang teman saya untuk join, setelah mobil itu laku dapat untung saya kasih ke teman saya. Jadi makin lama makin di sini semakin gede, malah jadi pencaharian utama. Dulu sih waktu saya belum nikah di rumah orang tua, tapi sekarang setelah di sini juga Sukmajaya di Gria Lembah Depok. Dulu di sana, terus karena saya sudah nikah saya pindah ke sini. Di mana? Di Pondok Sukmajaya Permai, Blok E3 nomor 14. Dulu itu saya masih punya 2 unit, 3 unit masih di rumah orang tua, tapi mulai pas saya sudah mulai banyak 4 unit, udah kenal banyak orang leasing. Akhirnya orang leasing banyak yang kerja sama saya. Saya ingat waktu itu kalau nggak salah yang pertama kali kerja sama saya itu Klipan Finance. Karena saya baru kenal Klipan, saya banyak kasih aplikasi ke Klipan. Akhirnya sempat saya dapat reward kulkas dari Klipan. Itu yang saya ingat sih. Yang mau lihat unit saya sih paling bisa save nomor saya, bisa WA lewat saya. Kemudian saya juga biasanya sih pemasarannya itu iklan di OLX atau di Facebook. Nah, kalau di Facebook itu paling nanti saya kasih link Facebooknya. Atau dari OLX itu saya kasih link OLX-nya. Gitu. Biasanya sih yang udah kenal saya, dia WA saya langsung minta lo ada stok mobil apa, baru saya kasih tahu. Untung ya. Kalau untung sih saya kalau dari awal main sampai sekarang ya 80 sampai 100 juta per bulan saya udah pernah ngerasain. Tapi
kalau per unit ya, misalkan satu unit untung 20 juta sampai 25 juta saya pernah ngerasain. Terus per unit yang untung 15 juta, 10 juta saya pernah ngerasain. Bahkan yang untung 2 juta, untung 1 juta, bahkan balik modal dan rugi pun saya udah pernah ngerasain. Jadi untung itu variatif juga lah. Rugi biasanya sih gini, dulu saya awal-awal baru main mobil itu bisa dibilang masih bego lah, ngeker mobilnya. Itu saya pernah beli mobil bekas nabrak. Kebetulan belinya saya cari di pos kota, saya dapat nomor teleponnya, saya datang ke daerah dekat belakang Mega Glodok Mayoran tuh. Saya beli di situ, mobil bekas nabrak. Saya bawa ke rumah, saya reparasi, kata teman-teman saya, wah ini mobil bekas nabrak, parah. Nah di situ akhirnya saya panik, saya jual rugi. Nah itu saya ingat banget rugi di situ 10 juta. Itu pertama kali saya rugi main mobil ya di situ tuh, 10 juta mobilnya kalau nggak salah Grand Livina 2010. Itu saya pertama kali saya rugi. Nah waktu saya itu sih saya rugi 10 juta. Setelah saya rugi 10 juta, situ saya beli mobil lagi. Grand Livina juga kebetulan sama 2011. Nah itu saya di situ untung 10 juta. Jadi buat kebalikin yang kemarin kerugian saya itu. Rencana ke depannya, saya kan sekarang nih unit saya semakin lama semakin banyak. Saya sih memang ada rencana untuk buka showroom, tapi mungkin nunggu duit saya udah mencapai 1 miliar baru saya akan buka showroom atau sewa tempat di pinggir jalan atau sewa tempat di lahan parkir yang bisa nampung banyak mobil. Jadi selain ada modal saya juga bisa ngundang investor buat masuk di showroom saya, bisa join di showroom saya. Enggak sih, sebenarnya unit-unit yang tadi saya jelaskan di sini itu unit-unit yang stoknya ada di rumah. Yang di showroom itu ada yang saya titip di showroom teman saya, itu ada HR-V tahun 2015, ada juga Vios 2008. Cuman memang yang saya taruh showroom biasanya 2 sampai 3 unit, selebihnya saya jualan sendiri. Itu jadi saya ada mobil yang saya jual dengan sistem track cepat. Untung 3 sampai 5 juta itu saya lepas, 7 juta saya lepas, tapi ada mobil yang sengaja buat saya gunakan supaya untungnya meledak-meledak nih, yang buat kredit, yang untungnya gede-gede deh. Jadi buat hariannya dapat, buat yang isi tabungan juga dapat. Strategi saya sih gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin jual atau beli mobil ke saya, itu bisa menghubungi ke nomor saya di 0813 1724 6019. Itu nomor telepon pribadi atau nomor telepon WA. Jadi bisa kontak saya langsung, bisa menanyakan kondisi mobil atau mobil-mobil yang teman-teman inginkan. Saya garansi, saya jamin bahwa mobil yang saya beli atau mobil yang saya jual itu bebas, tidak bekas nabrak, tidak bekas banjir, kemudian juga surat-surat saya garansi aman. Kalaupun nanti ada masalah di surat-surat atau di mobil setelah dibeli dan terbukti itu belinya dari saya bayar lagi tuh mobil. Jadi untuk kondisi keabsahan surat-surat tidak perlu khawatir, terus mobil juga tidak perlu khawatir bekas banjir dan bekas nabrak, itu sudah dijamin tidak ada bekas banjir dan tidak ada bekas nabrak. Sekali lagi bisa hubungi ke WA saya 0813 1724 6019. Untuk balik nama kita bisa bantu proses perpanjang pajak, kita bisa bantu proses itu ke se-Jabodetabek, bahkan sampai keluar kota, mau sampai ke Irian Jaya, ke Papua, selama masih ada samsatnya kita bisa bantu. Ke Arab pun kalau masih ada samsatnya kita bisa bantu juga. Unit sekarang ada Avanza 2011 tipe G Matic, terus ada juga Agya 2014 tipe G Matic, ada Hyundai Avega 2012 tipe GX manual, terus ada Serena HWS Autek 2010, terus ada HR-V 2015 tipe E Matic, ada Vios G 2008 Matic. Kalau saya sih nggak memilih-milih mobil ya, selama itu masih dalam kapasitas keuangan saya, atau saya kan lebih bermain di mobil yang segmennya kelas menengah lah ya, nggak yang sampai mobil mewah. Kalaupun ada mobil yang terlalu mahal juga paling jumlahnya nggak terlalu banyak gitu ya. Yang mobil-mobil yang fast moving aja yang cepat-cepat laku. Harganya range dari 60 sampai 200 juta ada. Hyundai Avega itu harga 60 jutaan lah, 60 jutaan sekian. Yang paling mahal itu HR-V sekitar 205 jutaan.
Kemarin juga baru laku sih Terios tahun 2011 Matic. Baru aja kemarin malam diambil unitnya sama customer. Untuk customernya sendiri masih di dalam wilayah Jabodetabek atau luar kota? Saya sih Jabodetabek ada, bahkan kadang-kadang saya juga kerjasama sama pedagang-pedagang luar daerah. Itu banyak saya ngirim ke Makassar, ke Banjarmasin, ke Palangkaraya, terus ke pedagang-pedagang Jawa, pedagang Sumatera, pokoknya seluruh Jabodetabek sama luar kota. Selama harganya masuk dan unitnya cocok, ya bisa kerjasama sama saya. Tukar tambah bisa, selama harga mobil yang dijual cocok dan harga yang mau dibeli juga cocok, ya kita bisa tukar tambah. Nanti kalau untuk pengiriman luar kota nggak ada masalah ya Mas? Luar kota nggak, biasanya sih gini, kayak kemarin saya ngirim ke Banjarmasin. Itu dari pedagang Banjarmasin itu dia sudah punya tukang keker di Jakarta. Jadi dia ngecekin dari tukang keker di Jakarta, udah menurut dia bagus mobilnya, dari Banjarmasin kirim DP atau dia transfer full. Nah kemarin itu sih saya kirim mobil ke Tanjung Priuk. Nah nanti untuk ekspedisinya udah disediakan dari pedagang Banjarmasin. Kemarin cepet di Makassar juga begitu. Cuman kalau yang deket-deket kayak Sumatera, Lampung, Palembang, Riau atau yang lainnya, biasanya dia orangnya datang ke sini, dia kasih tanda jadi, dia datang ke Jakarta, mobil dia bawa, sama dia kayak gitu. Ini saya punya Toyota Agya tipe G 2014 Matic. Untuk kilometer sendiri? Kilometernya 43.000. Untuk pajaknya sendiri? Pajak panjang bulan 10/22. Kalau untuk kisaran pajak sendiri berapa? Pajak sekitar 1,8an per tahun. Ini dilepas lagi berapa? Saya buka harga 87 juta nego. Untuk kreditnya? Kredit DP 15, angsuran 2,7 atau 2,8 4 tahun. Untuk leasing masih bisa dibantu juga ya? Leasing bisa. Ini kilometernya 43.000. Untuk mobil tahun 2014 ya kilometernya masih rendah lah. Ini Matic atau mana? Matic. Matic ya? Iya. Kaki-kaki semua? Kaki-kaki enak. Cat masih banyak full ori. Terus ya masih enak dipakainya ini. Recommended ya? Recommended. Ini saya ada Avanza tahun 2011 tipe G Matic. Untuk kilometer sendiri? Kilometer di 130.000. 130.000. Ah. Nah, untuk pajaknya sampai kapan? Pajaknya bulan 6 tahun 2022. Ini atas nama pribadi, perorangan ya. Biasanya kalau Avanza itu nama PT, tapi ini nama pribadi. Ini dijamin bukan bekas taksi online ya? Oh jamin, bukan. Ini bukan bekas nabrak juga, bukan bekas banjir. Nah, untuk dilepas harga berapa? Ini 2011 saya bukanya 92 nego. Untuk kredit? Kredit DP 20, angsuran 2,7 2,8 4 tahun. Pajaknya kisaran berapa? Pajak sekitar 2 jutaan lah. 2 jutaan, masih murah lah ya. Masih murah. Ini Hyundai Grand Hyundai Avega tahun 2012. Tipenya GX manual. Untuk pajaknya sendiri sampai kapan? Pajaknya sampai Oktober 2022. Panjang ini pajaknya. Nah, kalau pajaknya sendiri berapa nih? Pajaknya, nah ini murah, ini pajaknya sekitar 1,3. Jadi mobil tahun muda, pajaknya murah. Ya dibandingkan harga juga nggak terlalu mahal dibandingkan mobil-mobil yang tahun lama seperti Soluna atau Twin Cam atau Great Corolla. Nah mendingan ngambil ini. Tahun muda, harga murah. Untuk bensin sendiri? Bensin ini dia cc-nya 1.500. Kayaknya sih sekitar 1 liter itu sekitar 15 kilo lah. Nah ini mau dilepas berapa? Saya buka 65 juta nego. Nah kalau untuk kredit masih bisa? Kalau kredit DP 15, angsuran sekitar 2,1 3 tahun. 2 tahun. Iya. Nah, untuk leasingnya sendiri? Leasingnya pakai Sinarmas bisa, Kelipan berapa leasing lain juga bisa. Nah kalau syariah? Syariah saya belum ada untuk kerjasama dengan yang syariah. Kebanyakan konvensional. Dulu saya ada pakai Bukopin syariah. Cuman setahu saya Bukopin lagi stop selling atau gimana ya. Jadi udah lama lagi nggak pakai yang syariah. Tapi kalau teman-teman mau bawa leasing sendiri? Bisa, dipersilahkan. Bisa dibantu juga? Bisa dibantu. Oh iya, plat nomor ini saya habis balik nama. Jadi belum saya ganti nih, plat nomornya masih ada di dalam sini.
Nanti kalau misalkan udah ada yang mau, baru saya tinggal ganti plat nomor aja. Mobil juga saya polisin luar dalam mesin. Ini saya ada Nissan Serena tahun 2010, tipenya ini Autek, HWS Autek. HWS Autek ini tipe yang paling tinggi. Dia udah pakai body kit depan belakang, samping kanan kiri. Nah kebetulan ini saya mobil baru hari ini dapat, jadi istilahnya ini masih bahan. Ini belum saya rapihin. Ini tahun 2010. Kalau pajaknya sampai berapa? Pajaknya pajang sampai 522. Kalaupun nanti pajaknya mati, jadi saya beli, customer itu terima rapi, terima pajak panjang, saya polesin, jadi terima rapi lah. Nah kalau dilepas berapa nih? Ini kan 2010 saya bukanya CP2. Kalau kredit bisa nggak sih? Kredit bisa. Kalau Kredit bisa sekitar DP 30, angsuran di 2,7 atau 2,8. Untuk Iya, 4 leasingnya tahun. bisa dibantu, Pak? Leasing bisa. Kita semua leasing udah kerjasama sih. Gitu. Ini bisa dicicil selama 4 tahun. 4 tahun. Maksimal itu 4 tahun ya. Dalam Suka jual mobil. dukanya ya. Ya dari setelah 8 tahun saya dagang mobil ya kondisi pandemi itu ya kondisi paling berat lah. Soalnya saya pengalaman kemarin itu sebelum lebaran kan kita berharap lebaran nih jualan banyak ya kan. Udah pasti dia tuh momen-momen pedagang mobil dapat duit gede dah tuh lebaran. Saya nyetok mobil banyak, duit sampai saya fullin semuanya. Ada 8-9 mobil tuh. Saya beli Avanza, Extrail apa segala macam. Breng, jadi begitu lebaran kita udah siap jual. Ternyata Covid, jeder. Waduh. Kayak mobil Extrail saya rugi sekitar 20 juta. Agya saya rugi 7 juta. Avanza rugi 12 juta. Hampir banyak mobil yang rugi. Tapi saya minimalisirnya minimal itu balik modal ya, atau ruginya itu nggak banyak, atau rugi 1-2 juta, tapi ada berapa sih yang masih untung. Cuman ya itu kondisi pandemi itu memang paling terberat lah buat saya selama saya dagang mobil. Motivasi buat teman-teman yang baru belajar mobil, buat saya sih, menurut saya pahamin betul mobil-mobil yang bekas nabrak, mana yang nggak bekas nabrak, mobil bekas banjir, terus kondisi mesin. Nah itu kita harus benar-benar memahami kondisi itu, satu. Terus yang kemudian dua, jangan sampai salah harga aja. Salah harga, kalau kita salah ngambil harga mobil ya konsekuensinya kalau nggak balik modal kita rugi. Itu kedua. Yang ketiga juga pahami betul karakter orang-orang, mana yang orang kira-kira bakal menipu kita. Ini jangan sampai kita beli mobil itu berurusan sama urusan kepolisian. Misalkan nomor mesin, nomor rangkanya beda, BPKB palsu. Nah itu banyak kejadian tuh yang kayak begitu. Tapi alhamdulillah sih saya selama 8 tahun jualan belum pernah ada case-case kayak gitu sih. Jangan sampai deh. Pesannya sih buat teman-teman yang baru mulai usaha itu, yang penting sesuai sama passionnya ya. Kalau memang teman-teman passionnya di mobil ya kayak saya dagang mobil atau buka aksesoris mobil. Kalau memang passionnya di makanan ya buka usaha yang bergelut di bidang makanan. Yang penting passion dulu, setelah passion baru tekun, teliti, sabar, dan ulet lah untuk menjalani buat memulai sebuah usaha. Terima kasih Mas Fahmi atas Ya. waktunya. Ya sama-sama.